Ya udah siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil tugas besar yang kami buat pada mata kuliah analisis deret waktu. Jadi, sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Dari mulai saya sendiri yaitu Muhammad Fauzal Diansyah dengan NIM 130522133332. Saya Putri Rizky Alifia dengan NIM 1305210063. Dan saya jadi tepatah sebagai stakwa dengan NIM 13052130059. Oke, jadi pertama-tama kami melakukan uji ke stasioneran ADF. Jadi dari yang kita bisa lihat dalam slide ini, kita mendapatkan nilai ADF sebesar minus 5,15, p-value 1,10, dan kami memiliki jumlah lag sebesar 22, dan critical value 1% sejumlah minus 3,4, 5% minus 2,8, 10% minus 2,5. Lalu untuk menguji data tersebut stasioner, kami mengidentifikasi bahwa p-value lebih kecil dari nilai signifikan, yaitu 1 - 10 kurang dari 0,05 yang menyatakan data tidak memiliki akar unit. Lalu untuk critical value dari taraf 1% itu merupakan itu dapat menunjukkan indikator bahwa data kita stasioner karena dari 1% itu lebih besar dari jumlah nilai ADF statistik. Begitu pula pada nilai critical values 5% dan 10%. Maka kami menyimpulkan data yang kami gunakan yaitu adalah data stasioner. Selanjutnya, AC, selanjutnya untuk plot ACF dan PACF dari data kita memiliki jumlah leg 22 seperti yang saya sebutkan tadi. Dan ini adalah plot-plot yang akan kami gunakan untuk bagaimana cara kita memodelkan eh, kita memakai R dan MA berapa dari plot ACF dan PACF tersebut, yang mana ACF diindikasi bahwa ini adalah MA-nya dan PACF adalah R-nya. Selanjutnya untuk rekomendasi orde Ardana, kami memiliki rekomendasi bahwa R itu sejumlah satu dan A sejumlah satu juga. Dan di sini kami membuat codingannya yang bisa kita lihat sebagai berikut. Jadi kesimpulannya rekomendasi orde ARMA untuk sekarang itu 1,1. Jadi untuk modelnya berdasarkan dari model ARMA sebelumnya yang saya sebutkan, di sini mengapa model ARMA 1.1 direkomendasikan karena pada pada nilai P lebih dari Z hanya malah yang lebih besar dari nilai taraf signifikansi. Dan kita juga dapat melihat nilai AIK sebesar 19.523 dan BIK 19.543, yang mana ini direkomendasikan karena AIK lebih kecil jumlahnya dari BIK dan akan dibandingkan dengan model-model yang akan anggota kami jelaskan. Untuk prediksi ARMA kita dapat melihatnya lihat dengan jelas di sini untuk prediksi ARMA 1.1-nya. Jadi eh, jadi untuk prediksi MA-nya kita lihat dengan grafik merah di sini yang mana agak masih berjauhan dengan data aslinya. Mungkin cukup sekian dari yang dapat saya sampaikan. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Rizky. Kepada Putri Rizky dipersilakan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan. Yang pertama ada model ARMA 1.0. Jadi, berdasarkan analisis terhadap lag default HCF dan PCF, sama pertimbangan nilai P lebih dari Z sebesar 0,976 dari MA1 sama AR1. Di sini diketahui kalau nilai AI-nya itu 1,95521,414, terus B-nya juga 19536,197. Dan di sini diketahui kalau misalkan nilai si P-nya itu 0 semua. Dan dia nggak ada yang melebihi dari 0,05. Next. Di sini ada hasil dari grafik prediksi ARMA 1,0. Di situ diketahui kalau misalkan data aslinya itu yang berwarna biru dan prediksi ARMA 1,0 itu yang berwarna merah. Dan di situ kita juga dapat mengetahui bahwa nilai I-nya itu 19521,414 dan B-nya itu 19536,197. Next. Lalu ada model ARMA 1,10. Di sini berdasarkan analisis terhadap lag di plot ACF dan PACF, kita mengambil semua lag di ACF yang awalnya itu signifikan 10 lag untuk MA dengan tetap di AR1. Dan diketahui kalau misalkan nilai I-nya sama B-nya itu ternyata lebih kecil daripada model yang sebelumnya, yaitu 19303 302 sama B-nya 19376,360. Next. Dan di sini juga ada hasil dari grafik prediksi ARMA 1,0-nya. Di situ diketahui kalau misalkan si prediksi MA-nya melebihi atau mendekati sama si data aslinya. Next. Lalu di sini kita juga mengambil model ARMA 4,0. Jadi berdasarkan analisis terhadap lag di plot ACF dan PACF, kita mengambil semua lag ACF di awal yang signifikan, yaitu 10 lag untuk MA, dan kita mengambil juga lag PACF sampai nilai signifikan kedua, atau 4 lag untuk AR-nya. Di situ diketahui kalau misalkan nilai X sama B-nya ternyata juga lebih kecil daripada model sebelumnya, yaitu 19166,537 sama B-nya 19245,377. Next. Lalu itu ada grafik hasil prediksi model ARMA 4,10. Diketahui bahwa si grafik merah dari prediksi MA-nya itu ternyata sangat mendekati dari data aslinya. Dan diketahui bahwa nilai I-nya itu 19166,57 dan B-nya 19245,377. Next. Lalu bagian kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya, Bagas. Sekarang kami akan mengambil kesimpulan. Jadi berdasarkan model yang kami sudah coba, ada 4 model. Kami mengambil model yang terbaik berdasarkan nilai I yang terendah, yaitu model ARMA 4,10 dengan area 4 dan MA-nya 10. Dengan model ini memiliki nilai AIK-nya sebesar 19.166,537. Lalu kami juga mengambil kesimpulan kedua berdasarkan analisis dan observasi langsung dari kedua plot, yaitu plot ACF dan PACF. Dengan kami memperhatikan cara menentukan order dari plotnya itu, dan juga serta pertimbangan dari nilai P lebih besar dari Z pada setiap modelnya, maka kami memberikan sugesti model, yaitu model ARMA 1,0 dengan pernyataan bahwa pada plot ACF dan PACF kami mengambil R1 dari PACF dan kami mengambil MA 0 dari ACF. Kenapa? Karena di ACF itu eh, plotnya itu turun secara berurutan dan naik secara berurutan, dan bahkan
eh, walaupun nilainya signifikan, dia juga membentuk eh, sebuah gelombang seperti mirip gelombang sinusoidal. Sehingga walaupun nilainya ada 10 yang signifikan, eh, lebih baik untuk mengambil nilai rentan. Sehingga kami eh, membuat banyak nol dan arah. Jadi dari dua kesimpulan ini, AIK yang terbaik ada pada 4,10 dan model yang berdasarkan plot ACF dan PACF serta pertimbangan nilai P lebih dari Z pada model, itu kami memberikan sugesti model ARMA 1,0. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.